Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 17 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kesaksian di tengah ancaman dan akhirnya berkorban demi Kristus. Hari ini gereja memperingati Santo Stefanus, orang pertama yang meraih mahkota martir karena imannya kepada Kristus. Dia adalah seorang yang percaya pada Kristus dan dikaruniai Roh untuk bersaksi. Dia adalah seorang yang berani untuk mewartakan imannya kepada banyak orang walau menghadapi banyak penolakan. Santo Stefanus rela mempersembahkan hidupnya demi iman pada Kristus. Ia sangat yakin dengan imannya dan dengan penuh hikmat membela imannya itu di depan banyak orang yang bersoal jawab dengan dia. Mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus karena Roh Kuduslah yang mendorong dia berbicara. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperingatkan para rasulnya bahwa mereka akan menghadapi kesulitan dan penderitaan ketika mereka mengemban misinya. Yesus menggambarkan beberapa situasi yang akan mereka hadapi. Pertama, kenyataan tantangan. Yesus memperingatkan para muridnya bahwa mereka akan dibenci, ditolak, dan dianiayai oleh karena namanya. Pelayanan mereka akan membawa mereka berhadapan dengan oposisi dari otoritas agama, politik, bahkan anggota keluarga sendiri. Perintah untuk waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan, melainkan hidup dengan hikmat dan kearifan rohani. Kedua, sumber
kekuatan ilahi. Yesus memberikan penjelasan dengan terang-terangan bahwa yang akan menjadi sumber kekuatan mereka adalah Roh Bapanya. Roh Kuduslah yang akan mendampingi mereka dalam mewartakan Kristus dan Injilnya. Artinya bahwa para muridnya tidak akan pernah berjuang sendirian. Dalam situasi paling kritis, di mana kata-kata manusiawi terasa tidak berdaya, Roh Kudus yang akan mengambil alih. Kalimat "bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu" menegaskan bahwa kesaksian yang sejati tidak bersumber dari kepandaian manusia, melainkan dari kuasa Allah. Ketiga, kunci ketekunan. Dalam memberikan sebuah kesaksian, yang sangat dibutuhkan adalah ketekunan. Para murid diminta untuk menanamkan sikap ketekunan dalam bersaksi tentang Kristus. Yesus mengajak para muridnya untuk sungguh-sungguh memahami makna penderitaan sejati. Janji keselamatan yang Yesus berikan adalah ketekunan. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk berani bersaksi tentang Kristus di tengah tantangan hidup, di keluarga, pekerjaan, dan di tengah-tengah masyarakat. Bertahan dalam iman, setia pada kebenaran, dan percaya bahwa Roh Kudus selalu menyertai kita. Sebab roh atau orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Santo Stefanus adalah gambaran nyata sabda hari ini. Marilah menjadi Stefanus-Stefanus di masa kini untuk menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.